Pemirsa, sosok Cici Chania, selebgram sekaligus pemilik kucing Pororo viral di Instagram hingga Twitter. Kali ini kisahnya viral bukan karena aksi lucunya bersama Pororo kucing kesayangannya yang kerap muncul jualan baju kucing di akun TikTok, melainkan karena anak laki-lakinya dianiaya perempuan yang diduga sebagai asisten rumah tangganya. Kejadian tersebut sontak jadi viral di media sosial dan trending di Twitter. Astagfirullahalazim, kejadian lagi ya. Ini aduh, ART sekarang itu ya, kok kayak gitu ya. Apa dong efek jerahnya yuk, biar nggak kejadian lagi kayak gini. Gerem deh saya. Itulah makanya saya rela sampai berhenti bekerja ya kan, untuk ngasuh anak sendiri. Itu ya karena biar terhindar dari oknum-oknum yang seperti itu. Melansir dari akun X @siriusnevila_, tampak dalam video yang beredar perempuan berbaju putih tengah mengasuh selebgram tersebut. Perempuan yang diduga ART itu terlihat berlaku kasar pada anak Cici Chania. Dari unggahan Instagram Story, Cici Chania menjelaskan kalau perempuan yang melakukan pemukulan pada anaknya adalah ART-nya. Dari unggahan Instagram Story-nya, Cici Chania menjelaskan kalau perempuan yang melakukan pemukulan pada anaknya adalah ART. Namun dikatakan bahwa anaknya memang kerap diajak jalan-jalan oleh perempuan tersebut, terkhusus pada sore hari. Aksi perempuan ART itu sontak mengundang kecaman netizen. Jadi kalau aku pribadi sih memang kita harus benar-benar bisa jeli dalam memilih ART babysitter. Terutama selain jujur juga harus sabar, apalagi kita tuh punya anak kecil, jagain harus itu kan pasti ada apa tuh kayak ada pelatihannya gitu ya, dicek dulu mentalnya, psikologinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak nggak sabaran atau kayak pemarah kayak begitu, kayaknya nggak bisa deh untuk ngurus anak-anak yang masih balita gitu kan, apalagi dibawa jalan-jalan sampai kayak naruhnya kasar kayak begitu, bisa patah tulang, aku nggak kebayang. Usai anaknya mengalami kejadian penganiayaan yang diduga oleh ART-nya, selebgram asal Kota Malang itu kabarnya memecat perempuan ART itu. Namun, ART itu meminta agar majikannya itu tidak memecatnya. Jangan ngenang apa? Apa kok kau nggak butuh aku kejadian mah? Anakku kau siksa. Ya itu tadi, semoga kejadian ini nggak menimpa orang lain dan keluarga manapun dan anak manapun, karena nggak kebayang gimana dampaknya ke si anak itu. Semoga si ade baby itu nggak kenapa-napa ya dek ya, dan semoga keluarganya juga diberikan nanti karyawan yang jauh lebih baik dan berkarakter baik juga, dan semoga kita dijauhkan ya dari orang-orang yang berkarakter tidak baik seperti ini. Dan mbaknya next time kalau misalnya nggak sabaran gitu untuk kerja dengan anak, mending gak usah ya mbak ya. Sementara itu, beberapa hari lalu suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, untuk pertama kalinya akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan uang 6,9 miliar yang dilaporkan mantan istrinya berinisial AW. Ditemui tim Gospot, kuasa hukum AW buka suara terkait pemeriksaan terhadap Tiko. Menurut Leo, hingga saat ini belum ada ajakan untuk mediasi atau berdamai. AW masih menginginkan penjelasan dari Tiko secara detail tentang penggunaan dana tersebut. Namun pihak AW siap dipanggil dan dikonfrontir dengan Tiko. Kalau sampai detik ini dari klien kami sih tidak ada ya, maksudnya belum ada peluang itu atau pembicaraan. Cuman kalau misalnya dari pihak penyidik diharuskan adanya pertemuan, konfrontir atau apapun itu, ya tetaplah kita karena ada pemanggilan dari pihak kepolisian kita akan datang. Pihak AW tetap menuntut pertanggungjawaban laporan keuangan selama dikelola oleh Tiko sebagai direktur di perusahaan milik keluarga. Hanya hitam di atas putih ini soal apa gitu? Karena yang kami tahu itu adalah ini perusahaan yang dimana perusahaan itu harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada. Saat dia duduk sebagai direktur, dia harus memberikan laporan-laporan kepada si para pemegang saham, ya.
Nah, kalau dibilang hitam di atas putih apa gitu, dia kan juga nggak menyampaikan secara detail hitam di atas putihnya itu apa. Apakah ada perjanjian lain kah atau apa, kan kita nggak tahu. Pihak AW juga mempertanyakan niat baik suami Bunga Citra Lestari itu untuk menyelesaikan kasusnya. Jika saja selama ini Tiko mau kooperatif, kasusnya tidak akan selama ini. Ini kan 2022 laporan itu. Nah, di laporan itu sebenarnya kalaupun mau artinya secara jamblang diperiksa, artinya mungkin TA juga kooperatif datang dari awal, memberikan informasi, ya mungkin nggak sebegini lamanya gitu loh. Karena kan saksi-saksi yang dipanggil, ada auditor, ada pihak lain, lembaga-lembaga keuangan yang dipanggil cukup panjang gitu. Apalagi sampai akhirnya perkara ini naik kepada tahap sidik. Seperti diketahui, beberapa hari lalu Tiko Aryawardana menjalani pemeriksaan terkait dugaan penggelapan keuangan perusahaan yang dilaporkan AW mantan istrinya. Usai diperiksa, Tiko membantah tuduhan AW telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 6,9 miliar. Alhamdulillah, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Selain membantah dugaan penggelapan, pihak Tiko menuding sang mantan istrinya gagal move on. Namun tudingan pihak Tiko itu dibantah kuasa hukum AW. Benarkah pihak AW melalui kuasa hukumnya akan terus berjuang untuk menjebloskan Tiko ke penjara? Dan bukti apa lagi yang akan disodorkan pihak Tiko ke polisi? Terselesaikan kalau dijalankan sesuai dengan mekanisme mekanisme korporasi lah, perusahaan. Tiap tahun dari tahun 2016, 2007 itu bukan duduk saat kita jalan-jalan di mobil, bukan. Pelaporan itu dilaporkan secara tertulis, ada dokumennya, terus disampaikan ini ada untung, ini ada rugi. Beralih ke kasus hukum lain, Barbie Kumalasari melaporkan suaminya Bagus Saputra ke polisi terkait hilangnya berbagai perhiasan emas dan berlian miliknya ke Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukumnya, Kumalasari mengungkapkan alasan dirinya yang akhirnya melaporkan suami yang dinikahinya pada bulan Juni lalu ke pihak berwajib. Saudara Bagus yang tidak lain tidak bukan adalah masih suami ya daripada partner kami, Mbak Kumalasari, dengan laporan dugaan pencurian. Nah, adapun kami ingin berkoordinasi dengan pihak penyidik, adanya mungkin info-info tambahan yang bisa kami sampaikan ke pihak penyidik. Begitu juga kami juga ingin mengetahui sudah sejauh mana perkembangan dari proses laporan kami. Diungkapkan artis yang selalu berpenampilan glamor itu, dirinya sudah bertemu dengan Ibunda Bagus untuk mengetahui keberadaannya. Karena hingga saat ini Bagus menghilang dan melarikan diri tak tahu rimbanya. Sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa mendeteksi keberadaan Bagus. Sementara itu kuasa hukum Kumalasari juga tak segan-segan untuk menjebloskan Bagus ke penjara jika hingga saat ini Bagus tidak mengembalikan barang yang dicurinya itu. Ya, tetap intinya kami berharap ya supaya bisa diselesaikan dengan baik. Namun demikian, karena ini sudah jadi satu laporan polisi, tentunya kami juga harus proaktif membantu ya proses penyidikan terkait dengan laporan kita. Artinya kami di awal juga sudah sepakat bahwa laporan kami ini bukan laporan gertak atau laporan main-main. Ketika memang betul-betul tidak ada etikat baik, ya maka pastinya ya proses akan sampai ke meja hijau. Baru saja menikah dalam hitungan bulan, Barbie Kumalasari sudah melaporkan suaminya ke pihak berwajib. Ya, dilaporkannya suami dari Barbie lantaran melakukan tindakan adanya dugaan pencurian dan penggelapan berlian milik Barbie.
Semoga masalahnya cepat segera terselesaikan ya. Sama halnya dengan suami dari BCL, Tiko yang tengah mendapatkan kasus penggelapan dana dan tengah menjalani pemeriksaan. Oke, next, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bangga Mikaela dapatkan nilai bagus saat mengikuti lomba gimnastik. Sementara itu tak kalah membanggakan juga Usi Sulistiawati yang tengah berbahagia lantaran anak keduanya Ara lulus tes dan masuk Universitas Indonesia. Usi ungkap hadiah ulang tahun paling membahagiakan. Selamat ya untuk Ara, dan berita selengkapnya sesaat lagi yang akan diulas bersama berita viral lainnya. Tetap di Gospot.